Hello people, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi ini termasuk ke dalam materi belajar di kelas tinggi. Sebelum ke materinya, perkenalkan nama aku Rohaiti dari kelas A1 Prodi PGSD dengan NIM 21060127 Kampus IKIP Siliwangi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab di berbagai tempat. Siswa juga mampu mengetahui perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Yuk kita simak materinya. Pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Ada juga pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang yang untuk melakukan kewajiban dan tugasnya yang dilakukan dengan baik. Di sini ada beberapa contoh hak anak di rumah. Yang pertama, berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari anggota keluarga. Yang lain, 2, berhak mendapatkan perlindungan dan rasa aman dari keluarga. Yang ketiga, berhak mendapatkan makanan dan minuman yang bergizi. Yang keempat, berhak dihormati dari anggota keluarga yang lain. Lalu, ada juga contoh kewajiban anak di rumah. Yang pertama, melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga sesuai dengan tugasnya. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua di rumah seperti membantu ibu membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Yang ketiga, berpamitan dengan orang tua ketika akan pergi ke sekolah. Yang keempat, melindungi anggota keluarga. Contoh tanggung jawab anak di rumah, yang pertama menjaga nama baik keluarga, yang kedua mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bersama, yang ketiga memelihara kebersihan, keamanan, dan kenyamanan dalam keluarga, yang keempat bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam keluarga, yang kelima menjaga keharmonisan keluarga dengan saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Selanjutnya ada contoh hak siswa di sekolah. Yang pertama mendapatkan pendidikan dan pengajaran, yang kedua mendapat perlakuan yang adil dari guru, yang ketiga mendapatkan fasilitas pembelajaran, yang keempat mendapatkan penghargaan atau apresiasi atas prestasi yang didapat, yang kelima mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah. Selanjutnya, contoh kewajiban siswa di sekolah. Yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan sekolah dengan baik. Yang kedua, memelihara ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan keamanan sekolah. Yang ketiga, hadir di sekolah sebelum bel masuk dibunyikan. Yang keempat, mengikuti upacara bendera. Yang kelima, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan sekolah yang berlaku. Selanjutnya ada contoh hak siswa di kelas. Yang pertama mendapatkan kelas yang bersih, yang kedua mendapatkan bimbingan dari guru, yang ketiga mendapatkan penghargaan dari guru atas prestasi yang dicapai, yang keempat mendapatkan suasana belajar yang aman dan nyaman, yang kelima mendapatkan ilmu pengetahuan dari proses belajar dan mengajar. Selanjutnya ada contoh kewajiban siswa di kelas. Yang pertama melakukan piket di kelas sesuai dengan jadwal yang berlaku. Yang kedua memenuhi perintah guru dan tata tertib kelas. Yang ketiga mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh.
Yang keempat, saling menghargai dan menghormati sesama teman dan guru. Contoh tanggung jawab siswa di sekolah dan di kelas. Yang pertama, belajar tekun dan giat. Yang kedua, menjaga kerukunan antar siswa. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, menghormati guru, pegawai, dan petugas di sekolah. Yang kelima, mematuhi semua tata tertib di sekolah. Selanjutnya, ada contoh hak kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, menikmati hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, mendapatkan hak berpendapat dan berorganisasi. Berikutnya ada contoh kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketertiban dan ketenangan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh ketua RT, RW, atau lingkungan setempat. Misalnya, kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan melakukan musyawarah. Yang keempat, saling menghormati antar warga. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, bertanggung jawab atas ketertiban dan keamanan lingkungan. Yang kedua, bertanggung jawab menjaga kerukunan hidup dengan sesama umat beragama dan antar umat beragama. Dan yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota masyarakat. Selanjutnya ada contoh hak kita sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Yang ketiga, setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Selanjutnya ada contoh kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik. Selanjutnya ada contoh tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, menjaga nama baik negara. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melestarikan bahasa dan seni budaya. Yang keempat, mencintai tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri. Tadi adalah beberapa contoh hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang tentunya masih banyak lagi. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu hak, kewajiban, serta tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Hak bisa kita dapatkan jika kita telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita. Sekian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sampai jumpa.